macam kehidupan, kesibukan, dan sebagaimana yang kita laksanakan pada malam hari. Karena manusia adalah merupakan khalifah di muka bumi ini, dan kita diwajibkan beribadah kepada Allah, maka insya Allah ini bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Kenapa saya katakan ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah? Yang pertama ada silaturahim. Meskipun kita seminggu sekali, kita tidak mungkin untuk bertemu setiap hari, maka alhamdulillah seminggu sekali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat. Dan itu adalah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sering mengamalkan silaturahim, menyambung silaturahim, maka insya Allah Allah akan memberikan berbagai macam keistimewaan kepada kita. Salah satunya yang paling sangat-sangat populer di kalangan para ulama, para santri, orang yang suka memakmurkan silaturahim, maka Allah berikan umur yang manfaat. Maka insya Allah nih kita jamaah diberikan oleh Allah umur yang manfaat, bukan panjang umur. Kalau panjang umur boleh jadi umur kita sampai 100 tahun tapi tidak manfaat untuk beribadah. Tapi kita diberikan umur sama seperti umur baginda Nabi 63 tahun tapi manfaat. Maka insya Allah umur inilah yang kelak nanti menjadikan amal ibadah kita husnul khatimah di hadapan Allah. Dengan syarat dipakai beribadah kepada Allah, muamalah kepada Allah. Kemudian para jamaah rahimakumullah, selain daripada itu pula manusia itu mempunyai berbagai macam prinsip, kesibukan, kegiatan, dan sebagaimananya. Salah satunya adalah manusia itu mempunyai masa lalu, ataupun dalam bahasa sekarang yang paling keren adalah history. Masa lalu adalah masa di mana yang tidak mungkin akan kembali lagi dalam kehidupan kita. Nostalgia. Dan semua manusia pasti punya masa lalu. Terlepas masa lalu itu adalah baik dan buruk, itu adalah gambaran buat kita. Kalau masa lalu kita baik, maka insya Allah kedepannya pun akan baik pula. Tapi masa lalu kita yang jelek bukan berarti kita jelek selamanya. Itu akan menjadikan suatu pertimbangan untuk kita kepada Allah. Maka manusia tidak pernah lepas daripada masalah, tidak pernah lepas daripada masa lalu. Semua manusia punya masa lalu. Dan masa lalu itu tidak akan pernah kembali ke masa yang akan datang. Gak akan pernah. Maka inilah gambaran buat kita, pelajaran buat kita. Kalau dulu-dulu mungkin kita jauh kepada Allah. Dulu-dulu kita jarang duduk di majelis taklim. Dulu-dulu kita lebih-lebih sama orang tua, tidak pernah bakti kepada Allah. Tapi begitu kita mengenal di pengajian, mengenal kita majelis taklim, maka berangsur-angsur sedikit demi sedikit ilmu itu nyantel ke hati kita. Sehingga itulah yang menjadi pelajaran buat kita. Maka masa lalu adalah boleh dikatakan guru yang paling berharga. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, masa sekarang. Nih saiki, kiwari, masa kini. Masa sekarang inilah masa yang sedang kita jalanin. Masa yang sedang kita laksanakan. Dan masa kini ini adalah sesuatu yang dimana harus kita betul-betul pahami. Masa sekarang dimana masa yang nyata, masa yang kita lanjutkan, masa yang kita betul-betul kita jalankan. Ada orang yang begitu kita melaksanakan di zaman sekarang ini rajin beribadah. Dulu-dulu boro-boro kita mau ibadah. Kalau dulu-dulu kita jauh ke pengajian, sekarang alhamdulillah kita sudah rajin ke pengajian.
Sedikit demi sedikit kita baca itu Al-Quran, sedikit demi sedikit kita dawamkan itu zikir dan sebagainya. Maka sekarang inilah saudara-saudara, di mana kita melaksanakan kehidupan ini untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ketika kita beribadah berharap sesuatu kepada Allah, mengharapkan segala apa-apa dari Allah. Yang kita harapkan tidak ada lain adalah hanya ridho dan ridho kepada Allah. Jangan berpikir kalau masalah pahala sudah dijanjikan oleh Allah. Kita nih ngaji setiap malam Jumat baca Yasin, zikir segala macam sudah dipastikan pahala mah diberi ke Allah. Dikasih sama Allah. Sebab janji Allah, Masya Allah. Barang siapa yang duduk di majelis ta'lim, dia tidak membaca, tidak menulis, cuma mendengarkan, Allah berikan pahala sama seperti dia melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Duduknya doang. Apalagi kita dari membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca tasbih, tahmid dan segala macamnya. Kalau semuanya itu kita harapkan kepada Allah hanya ridho dan ridho Allah, maka yakin inilah yang akan menuntun kita nanti ke hadapan Allah dengan husnul khotimah. Maka berharap saudara-saudara, apapun yang kita laksanakan berkenaan dengan ibadah, jangan pernah berharap pahala ataupun apapun kepada Allah. Yang kita harapkan adalah ridho dan ridho daripada Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka insya Allah kemanapun kita melangkah ada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hidup kita tidak pernah terarah? Kenapa pemikiran kita masih banyak sana sini mikirnya? Kenapa kita hidup ini selalu ganti bermasalah, padahal sholat sudah dilaksanakan, zikir kita laksanakan, pengajian kita laksanakan, silaturahim juga dilaksanakan. Tapi kenapa hidup kita selalu masalah dan masalah? Ternyata adalah solusinya cuma satu, semuanya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah sudah ridha, apapun yang kita laksanakan, Allah pun akan ridha. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, masa yang akan datang. Kalau masa lalu adalah histori, masa kini sekarang yang sedang dijalani. Ibadah atau tidak, sholat atau tidak, ngaji atau tidak, nggak bakal kelihatan. Kita sholat 5 waktu nggak kelihatan, dosanya nggak kelihatan, pahalanya nggak kelihatan. Andai saja Allah itu adil, begitu kita melaksanakan sholat pahalanya luar biasa numpuk. Begitu juga Allah begitu adil, kalau umpama kita meninggalkan sholat 1 saja, ngejendol dosa kita di kening kita segede endong. Mungkin orang akan bertobat semuanya. Tapi itu tidak terlihatan. Kapan nanti akan terlihatnya? Ketika kita masuk ke liang lahat, di sanalah semuanya akan terjawab. Kalau sekarang mah kita enak. Sholat nggak sholat masih anteng, ngaji nggak ngaji masih anteng, masih makan. Datang bulan Ramadan nggak puasa juga Allah nggak marah, terserah. Datang waktu nisabnya bayar zakat silakan bayar zakat, nggak bayar zakat juga Allah nggak bakal miskin. Mau kita berhenti nggak sholat, ini sebandar Lampung Allah nggak rugi. Yang rugi adalah kita. Maka masa yang akan datang ini masa masih dalam rahasia. Kita tidak tahu ke depannya nanti bagaimana. Pengajian kita tidak tahu ke depannya maju atau tidak. Kehidupan kita ke depannya kita tidak tahu bagaimana selanjutnya. Anak-anak kita yang sudah kita sekolahkan segala macam belum tentu sesuai dengan harapan kita. Sholat yang kita laksanakan 5 waktu pun belum tentu ke depannya bagaimana. Karena itu adalah masa rahasia. Masa yang belum kita laksanakan. Semuanya butuh proses, butuh pengorbanan, butuh taqarrub kita kepada Allah. Maka solusi yang paling efektif adalah semua aktivitas hidup kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita ikhtiar dan berdoa. Maka 3 kategori ini, masa lalu, kemudian masa sekarang, kemudian masa yang akan datang. Masa yang akan datang belum tentu kita sampai, saudara-saudara. Wallahu alam bimuradih, kita masih duduk malam ini. Entah, mungkin besok malam kita sudah innalillahi, tidak tahu.
Karena hidup kita nunggu azan doang, Pak. Dari azan subuh ke azan zuhur, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, terus seterusnya. Jangan dikira kita ini panjang umur. Kalau Abah Asep sekarang umurnya sudah 60 lebih, 70 lebih, boleh dikatakan panjang umur. Hakikatnya kita bukan panjang umur, saudara-saudara. Dikurangi umur kita. Ibu sekarang sudah umurnya sekian puluh tahun, alhamdulillah. Tapi lihat saudara-saudara, umur yang sudah 60, 70, bahkan 90, maka IQ otaknya dikurangi oleh Allah, kecerdasannya. Dia balik lagi ke masalah baiknya. Maka sekarang nih kita nih yang masih cager ya, yang masih sehat, yang masih berpikirnya betul-betul normal, yuk beribadah kita kepada Allah semampu kita untuk menjemput masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Disinilah ada doa yang sering kita baca. Doa ini begitu mafhum di kalangan para santri, para ulama, para kiai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya. Artinya kita memohon dulu kepada Allah kebaikan di dunia. Bagaimana mungkin kita ke akhirat akan baik kalau di dunia saja masih salah? Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunianya baik. Kalau di dunianya baik, insya Allah kesana juga wafil akhirati hasanah, baik. Tapi kalau di dunianya saja sudah tidak hasanah, mana mungkin kesananya akan hasanah? Maka doa ini boleh kita dawamkan setiap ba'da sholat 5 waktu. Bukan berarti Ustaz doa ini mah sudah alhamdulillah di mana-mana sudah hafal. Betul. Karena termasuk doa ini mau doa mustajab. Doa apa namanya? Doa sapu jagat. Di mana baik bisa ieu mah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, orang minta karena Allah supaya dunia ieu hasanah, hidup di dunia hasanah. Ada yang paling gampang kalau memang hidup mau hasanah, boga pamajikan punya anak ganti ngaranna Siti Hasanah. Pasti hasanah melulu. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kalau di dunianya sudah hasanah, maka insya Allah kita pulang ke rahmatullah pun dalam keadaan hasanah, artinya baik. Ini renungan buat kita saudara-saudara. Jangan pernah kita berpikir, alhamdulillah Ustaz, saya semenjak mengenal majelis ini, kalau nggak ngaji, pening pala ini. Zikir kita niat karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Membaca surah Waqiah, mendawamkan Waqiah, kita mengamalkan Al-Qur'an, bukan semata-mata kita hayang datangkan rezeki, bukan. Salat yang kita laksanakan sama. Salat duha kita laksanakan sama, niatnya adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya sudah janji Allah itu mah. Janji Allah. Orang ngalaksanakan salat duha kalau rutin aja minimal 40 hari. Dia saudara-saudara diberi gambaran. Mudah-mudahan diamalkan. Barang siapa yang ngalaksanakan salat duha selama 40 hari berturut-turut tidak akan pernah putus, setiap sancan lempang gawe, maka insya Allah eta rezeki persis seperti kali ngalir bae teu beak-beak. Tuh. Moal macet. Syaratnya adalah continue 40 hari ulah putus-putus. Ilmu cenah ya ilmu. Ilmu ya cenah. Begitu dilaksanakan selama 40 hari, laina aya eta rezeki, malah tunggakan di dia itu. Kebalik itu. Salah kaprah ya. Waqiah dibaca, ya Allah, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, maka manusia tidak pernah lepas daripada ujian dan masalah. Termasuk ini adalah ujian buat kita. Nih, ngaji nih ujian, sholat ujian, dikasih rezeki ujian, dikasih ilmu ujian, ulah ngeunah-ngeunah orang, dipercaya di masyarakat Endang Idrus, dipercaya orang ku pesawasa, ulah bangga ujian.
Ujian tadi uji orang ke Allah, sanggup henteu orang tak. Saya dikasih ilmu yang manfaat. Lain bangga pada hati maretik macerik batin mengajarit ya Allah. Sanggup henteu ieu mawa ilmu ke yaumil kiamah. Da bakal nuntut ieu kabehan ke dararia kana aing ka di yaumil kiamah. Ustaz, keur waktu ngajar ikhlas apa henteu? Cek saya henteu. Ngomong naon. Boro-boro ikhlas. Laju pan mau panah aing mah dipanah we geus. Oh, bantah jadi hadirin rahimakumullah, hati-hati kabeh urang bakal diuji. Urang mah ujian teh nyaona masyaallah paeheun musibah. Leungit duit musibah. Padahal mah ya Allah ini urang ieu penting diuji ya diuji. Sama kita ini ulang ngeuna diuji sanggup teh orang diuk dina majelis taklim sekian jam. Sanggup enggak kita ini duduk di dalam majelis ini ngadengikeun pengajian? Kalau ini adalah sanggup maka insya Allah kelak nanti di yaumil kiamah jawabanna kiwari mah moal pelur moalnya. Moal ka deuleu, moal ka baca, moal ka rasa. Enggak akan kerasa ibu-ibu sekarang mah ibu salat enggak akan kerasa. Kerasana paling capek. Ibu ngaji tiap poe di musola solawatan segala macam belum tentu kelihatan itu pahala salat. Kapan akan kelihatannya? Melalui sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut karang di dunia kabeh bakal kadeuleu, bakal kelihatan. Maka manusia mah sering saya sampaikan bukan dilihat awalnya tapi akhirnya. Kalau sering di awalnya kita ngaji model seperti ini, di awalnya kita sering membaca zikir, di awalnya kita sering mendawamkan membaca Yasin, surah Waqiah, Tabarak, Al-Mulk segala macamnya, maka insya Allah nanti ketika sakaratul maut kita pun lisan kita akan mengucapkan talqin maut, yaitu la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, maka mudah-mudahan berharap berdoa kita kepada Allah. 3 masa yang akan kita laksanakan. Pertama adalah masa lalu, jangan pernah diingat-ingat. Jangan pernah diingat-ingat. Kalaupun diingat boleh, itu adalah jadi pengalaman guru yang paling berharga. Karena setiap manusia tidak pernah daripada luput masa lalu. Jadikan itu adalah pelajaran yang paling berharga. Yang kedua, masa sekarang ini. Ini sekarang kita lagi ngejalanin hidup. Syukur-syukur insya Allah hidup kita bagus. Syukur-syukur hidup kita baik. Sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insya Allah. Yang kedua, semoga kita semuanya dijadikan manusia-manusia yang selalu berpikir. Selalu introspeksi diri. Sebab kalau ngaji mah KBG bisa lur. Kalau ngaji mah semua juga bisa. Nih kita nih semua nih ngaji semua nih. Karena ngaji itu tina ta'ud bismillah sampai sadaqallah. Di dalamnya ada alif sampai iya. Dirangkai dengan ayat-ayat Al-Quran. Itulah ngaji namanya. Ngabaca. Teu bisa ngabaca ngadenge. Itu ngaji denge. Teu bisa ngadengekeun atau enggak cicing be ulah ngariwetkeun. Ya mengadenge henteu. Ngabaca henteu. Ngaruwedan be ngaruwedan. Nya. Aya nu ngaji ngahewaan. Aya nu salat ngahewaan. Aya nu pengajian, wes kayak ieu bae. Ngaruwedan doang. Ngaji diri ieu nu hese mah. Nya. Ngaji diri nu hese, ari ngaji tadi mah bisa orang ngabege Yasin, tang ngaji zikir itu ngaji, tapi ngaji diri anu hese. Naon ngaji diri? Iyalah anu paling rawan artinya di masyarakat kita. Cek bahasa kiwari mah ulah nyubitan kana batur lamun maneh can dicubit ku sorangan. Nyeri henteu? Nah gitu, ya. Itulah ngaji diri. Ulah sok hayang ngabeakeun rokok batur lamun rokok sorangan can beak. Itu kan ngaji diri eta. Ih. Tengeuna amat atuh memang ngeunah. Ngabejaan ieu mah. Eta kan ngaji diri. Lamun ieu mah teu naon, Ron. Gratis itu baginya. Itu disebut ngaji diri gitu. Ulah ieu mah cenah ari diciwit ku batur nyeri, ari begitu dinyiwit dia teh daek. Ngarokok rokok sorangan mah di kantongan bae.
Sisa itu masih sisa. Nah, eta ngaji diri ngaranna. Hese lur saya ge can mampu eta praktek kadinya encan. Can bisa bener meh. Wallahu alam bimaradih sampai ke wari tapi berusaha terus berusaha. Insyaallah inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusra. Di mana orang daek kesusahan dan berusaha pasti Allah memberi kemudahan. Mual ayat ceritana tidak ada dalil satupun ayat Al-Quran Allah memberikan ujian pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada hikmahnya. Yang penting orang menyadari bahwa ini berarti Allah karuniakan karena orang ya. Berarti Allah sayang sama kita. Ini baru diuji baru dikasih ujian bisul bae. Memarahan bae. Diuji bisul doang Mas. Eta istighfar ge takbir ge masa paset Allah. Dikira mah lagi zikir teh nyaho mah keur mencet bisul. Allah. Paseh bener. Iya, orang kita kan begitu, giliran sama Allah mah enggak-ogaan, tapi giliran kita dikasih ujian mah Allah, Masya Allah. Ya Allah, sakit amat ini pala, astagfirullahaladzim, istighfar paseh. Giliran kita mah sembuh mah Allah. Kadang-kadang kita lupakan, Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit yang kita kaji ini manfaat khususnya buat saya pribadi. Ini artinya malam Jumat ini, besok Jumat depan berarti malam ke-40 ya. Nah, jadi sekaligus ini artinya ngasih tahu bahwa Jumatnya akan datang sekaligus adalah 40 hari almarhumah Siti Solihah. Wayahnya semuanya mudah-mudahan Allah kasih sehat, kesempatan waktu kita bisa hadir semuanya dan insya Allah pasti itu ada besek. Pasti itu main jauh dari real itu. Pasti itu. Ya. Ya. Besek. Oh, magerabanya rubuh beda imam. Jadi itu dan insya Allah itu menurut informasi selesai 40 hari di sini. Malam Ahadnya nanti itu kita juga diundang oleh Irul juga dalam rangka haul. Kayak nanti ada pengumuman lagi lah. Jadi tanggal 17-nya. Kalau ini tanggal 14 ya kan. Dan alhamdulillah saya tanggal 14, tanggal 15 padat. Besek. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Monggo lamun ada pertanyaan seperti biasa. Dikasih waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.